Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Senjakala di Mataram. Episode kedua. Tumenggung Pasingsingan menghasut Pangeran Alit agar memberontak. Alkisah, adik sang Raja Amangkurat yang bernama Pangeran Alit di kediamannya sedang duduk berbincang dengan Tumenggung Pasingsingan. Tumenggung Pasingsingan menghadap bersama anaknya yang bernama Agroyudo. Hanya dia yang menemani. Pasingsingan berkata, "Bagaimana Paduka, Tuan? Kakak Paduka sudah menjadi raja. Mengapa Paduka nyaman saja?" Pangeran Alit berkata, "Wajar Kanda Pangeran menjadi raja, karena merupakan anak tertua. Sudah sepantasnya menjadi pengganti ayah sebagai Raja Mataram. Aku berbakti dan berlindung kepada Kanda Raja." Tumenggung Pasingsingan berkata lagi, "Duh tuanku, Paduka menurut perasaan saya tidak akan hidup enak. Padahal saya dengar pesan ayah Paduka. Jika kakak Paduka menjadi raja, perintahnya agar Paduka juga ikut hidup mulia. Tetapi perasaan saya Paduka sekarang masih mengalami sengsara. Tak beda dengan kehidupan seorang mantri. Seandainya kakak Paduka menepati pesan itu, pasti Paduka sudah diberi kedudukan yang tinggi di kerajaan. Namun kakak Paduka tidak mengindahkan pesan ayah Paduka. Maka kalau Paduka menuruti saran saya, mumpung Mataram masih dalam keadaan belum stabil dan banyak yang kecewa dengan kepemimpinan kakak Paduka, segeralah Paduka bertindak. Saya sudah menghubungi separuh dari mantri di Mataram. Mereka menyatakan andai Paduka mau merebut tahta, mereka akan membantu." Pangeran Alit berkata, "Jangan tanya kepadaku. Aku hanya sekedar menjalani. Tanyakan kepada para lurahku. Mintalah pendapat mereka apa yang mereka inginkan." Pasingsingan bertanya kepada lurah pembantu Pangeran Alit, "Bagaimana saudara-saudara pendapat kalian?" Para lurah menjawab, "Benar Anda, Tuan Tumenggung. Sudah pasti kami mengharap Pangeran Alit yang menjadi raja." Pangeran Alit berkata, "Kalau begitu sebaiknya sabar dulu. Aku pikirkan dulu. Dan lagi pula aku perlu menunggu si Bapak Danupoyo yang sekarang baru menyerang Belambangan." Ki Pasingsingan berkata, "Menunggu satu orang apa bedanya? Sekarang sudah saatnya. Karena saya menduga orang Mataram sudah siap untuk mengangkat Paduka menjadi raja. Kalau tidak mau akan saya bunuh. Mumpung sekarang pasukan Mataram sedang keluar kota. Saya akan mengamuk di keraton jika Paduka izinkan. Tetapi jika nanti sudah terjadi geger, Paduka jangan mengingkari." Pangeran Alit berkata, "Pasingsingan, semua yang kau katakan, aku menurut saja." Ki Pasingsingan berkata lagi, "Aduh, Paduka, jangan khawatir. Percayakan kepada saya. Sekarang saya mohon pamit untuk mempersiapkan segalanya." Tumenggung Pasingsingan mundur dari hadapan Pangeran Alit dan pulang ke rumahnya. Sementara itu, Pangeran Purbaya masuk ke istana menemui sang raja. Setelah duduk di dalam istana, Pangeran Purbaya dipersilahkan duduk. Sang raja bertanya, "Paman tumben datang ke istana. Apakah ada hal yang penting?" Pangeran Purbaya berkata, "Saya beritahu, adik Paduka Raden Mas Alit sekarang dihasut oleh Tumenggung Pasingsingan. Adik Paduka diminta merebut kedudukan raja. Kalau tak segera diatasi, ini akan menjadi kenyataan. Apalagi adik Paduka masih muda dan belum mengenal siasat. Kalau selalu dibujuk oleh orang durhaka, pasti akan menurut dan memusuhi Paduka." Sang raja sangat murka. Bibirnya bergetar mendengar penuturan sang uak. Sang raja berseru, "Nah, Wak, kalau berita ini benar, segera bunuh Tumenggung Pasingsingan sebelum menjadi geger. Anda besok berkunjunglah ke tempat pembuatan batu bata. Pergilah ke tempat Pasingsingan bekerja. Kalau dia datang, segera tusuk dan kepalanya bawalah ke sini, Wak." Pangeran Purbaya segera minta pamit kepada sang raja.
Setelah keluar dari istana, Pangeran Purboyo segera memanggil para mantri di Mataram. Semua sudah diberi pesan tentang rencana besok pagi. Paginya Pangeran Purboyo sudah sampai di tempat pembuatan batu bata. Di tempat pembuatan batu bata, tampak orang-orang asik bekerja di tempat mereka masing-masing. Sebelum berangkat, Tumenggung Pasingsingan sudah berembuk dengan anaknya, si Agroyudo. Pasingsingan berkata, "Ingat anakku, engkau berangkatlah agak lambat dan persiapkan prajuritmu. Aku akan berangkat dulu ke tempat pembuatan batu bata. Tempatku di Paseban Selatan. Saat orang yang bekerja waktunya pulang, engkau datanglah membawa prajuritmu. Jangan sampai ada yang tertinggal." Setelah memberi pesan kepada anaknya, Pasingsingan berangkat dari rumahnya menuju Paseban Selatan. Datangnya Pasingsingan sambil merunduk-runduk di antara orang yang sedang bekerja. Pangeran Purboyo yang sejak tadi mengawasi segera melihat bahwa Pasingsingan telah datang. Pangeran memberi isyarat kepada para mantri agar bersiap. Pangeran Purboyo menyeru Pasingsingan dengan ramah. "Pasingsingan, segeralah kemari. Duduk-duduk di sini." Dengan tergopoh-gopoh Pasingsingan mendekat. Jalannya menunduk-nunduk karena menghormat. Ketika hampir duduk, Pangeran memberi isyarat kepada para mantri dengan kedipan mata. Para mantri segera menerjang Pasingsingan dan beramai-ramai menusuknya. Pasingsingan tak sempat membalas, sudah keburu mampus. Para pengiringnya kaget dan segera melarikan diri. Kepala Pasingsingan segera dipenggal dan dibawa menghadap sang raja oleh Pangeran Adipati Purboyo. Sementara itu, Agroyudo yang masih berada di rumah telah diberitahu bahwa ayahnya sudah tewas dipenggal. Agroyudo seketika marah dan hendak mengamuk. Segera memakai busana perang dan menyandang keris. Dengan naik kuda, Agroyudo menuju istana sambil menenteng tombak. Sepanjang perjalanan, prajurit Agroyudo menghilang satu persatu, sehingga sesampai di istana, Agroyudo tinggal sendirian. Seberapa kekuatan Agroyudo seorang diri menghadapi pasukan Pangeran Purboyo. Dia pun tewas, kepalanya dipenggal. Sang raja turun ke bangsal Witono. Pangeran Purboyo menghadap sambil menenteng kepala Agroyudo. Berkata sang raja kepada seorang pelayan wanita, "Hei Tajem, panggillah adikku. Katakan kalau aku sudah lama tidak bertemu dan kangen dengannya. Dan aku karena baru membuat istana dan belum selesai, Dinda Pangeran Alit akan aku suruh mengawasi pembuatan istana baru itu." Nyai Tajem segera berangkat memanggil Pangeran Alit di Kadanupayan. Setelah bertemu dengan Pangeran Alit, Nyai Tajem menyampaikan perintah sang raja. Berkata Nyai Tajem, "Saya diutus kakak paduka sang raja. Anda dipanggil menghadap. Segeralah menghadap sekarang juga, sebab Anda akan ditugaskan mengawasi pembuatan istana yang baru." Pangeran Alit segera bersiap memakai busana sepantasnya. Setelah keluar rumah, kuda sudah disiapkan. Pangeran segera naik dan mencambuk kuda. Kuda bersingkrak lari menuju istana. Tak lama Pangeran Alit sudah sampai di alun-alun. Kuda diikat dan Pangeran Alit bergegas naik ke si Tinggil. Sang raja masih menunggu kedatangan Pangeran Alit. Setelah Pangeran Alit duduk, sang raja melemparkan kepala Pasingsingan. Sang raja berkata, "Ini wajah orang yang akan mengangkatmu, Dinda." Pangeran Alit segera menghunus keris. Kepala Pasingsingan dicacah-cacah dengan kerisnya seraya berucap, "Mengapa engkau berbuat rusuh, Pasingsingan?" Mati meninggalkan ucapan yang meracau. "Aku tidak akan melawan Kandaraja. Mengapa engkau mati membawa-bawa namaku?" Sang raja berkata, "Apa yang engkau katakan, Dinda?" Pangeran Alit berkata, "Kanda, saya tidak bermimpi melawan Paduka, dan tidak ada niat untuk melawan Paduka untuk menggantikan sebagai raja. Sembah saya hanya untuk Paduka Kandaraja." Sang raja merasa terharu mendengar perkataan sang adik. Sang raja berkata pelan, "Sudahlah Dinda, sekarang kita sudahi. Ucapanmu telah aku dengar dan aku pahami dalam hati." Sang adik menyembah dan berkata, "Benar Kanda Prabu,
ulah pasing-singan karena kehendaknya sendiri. Durhaka seperti apa yang akan saya temui kalau sampai berani melawan Paduka. Sang adik mundur dari hadapan sang raja, kemudian pulang ke kediamannya. Sesampai di rumah, pangeran segera memanggil para lurahnya. Ada 8 lurah prajurit. Mereka adalah Onggopotro, Onggopati, Onggoyudo, Pokroyudo, Wongsoboyo, Astrononggo, Astropati, Astrowadono, dan Wiroludro. Mereka itulah yang biasanya memanas-manasi Pangeran Alit. Pangeran Alit berkata, "Semua lurah prajuritku, engkau akan aku ikat dan akan kubawa menghadap sang raja. Jika nanti kalian semua diminta oleh sang raja, kalian semua akan kuserahkan." Semua menyembah, tetapi ada yang berkata, "Tuan, pasti kami akan dibunuh oleh kakak Paduka." Pangeran Alit berkata, "Aku tidak tahu, entah kalian akan mati atau hidup. Aku tak kuasa melawan kehendak sang raja." Para lurah menangis dan berkata, "Tuanku, tak urung kami menemui mati, kalau para abdi ini diserahkan kepada sang raja. Kalau kami semua mati, bagaimana tuanku nantinya?" Para lurah terus menangis. Orang-orang yang berada di luar mendengar suara tangis dari dalam. Mereka kemudian masuk dan setelah mengetahui sebabnya, mereka pun ikut menangis. Kata mereka yang baru datang, "Duh tuanku, jangan mau kalau para abdi diminta." Onggopotro, Onggoyudo, Onggopati, dan teman-temannya bersamaan meminta kepada tuannya, "Duh pangeran, kalau kami semua mati, apakah tuan nanti masih menjadi orang besar? Perasaan hamba kalau kami semua mati, tuanku juga akan mendapat sengsara." Mendengar perkataan para lurah, Pangeran Alit tertegun, tak mampu bicara. Pangeran Alit bingung hendak berbuat apa.